Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Gujuan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka yang pertama, yaitu perawatan luka. Jadi setelah saya menjadi praktisi luka selama 11 tahun ini, menghadapi puluhan jenis luka, ribuan pasien, dan puluhan ribu kunjungan yang saya hadapi langsung maupun tidak langsung melalui karyawan saya, ternyata dapat saya simpulkan bahwa perawatan luka itu sesuatu yang kompleks dan memegang peranan yang sangat penting untuk kesembuhan luka. Kalau dulu saya tidak menyangka akan sekompleks ini dan sepenting ini perawatan luka. Nah, ini kan saya ceritakan ya. Kalau dulu saat saya menjadi mahasiswa perawat di Akper Buntut Pesantren Cirebon tahun 99 sampai 2002, saya dan juga perawat yang lain yang statusnya mahasiswa mendapatkan ilmu perawatan luka dalam tindakan perawatan dasar. Nah, di situ kita mendapatkan ilmu bagaimana sih cara mengganti balutan, cara masang balutan, cara mencuci luka, cara ngompres luka dan sebagainya. Tentunya itu adalah hanya perawatan ilmu dasar perawatan luka. Nah, nyatanya di lapangan kompleksitas yang kita hadapi di luar ekspektasi. Ternyata kerumitan-kerumitan di lapangan yang tentunya akan membutuhkan treatment yang juga rumit. Tidak sesimpel apa yang sudah kita pelajari di basic-basic pendidikan perawat, ya kan? Ternyata di lapangan membutuhkan skill dan ilmu yang lebih tinggi dari itu, yang memaksa kita perawat itu harus selalu upgrade ilmu, baik melalui seminar, melalui pelatihan atau pendidikan formal. Kalau di S2 berarti di spesialis medical bedah gitu ya. Dan juga tentunya ilmu-ilmu yang didapatkan dari segi praktek. Semakin lama orang berpraktek akan menghadapi juga berbagai jenis luka, berbagai tahapan luka, berbagai level eksudat, berbagai level infeksi, berbagai level peradangan, dan berbagai faktor-faktor penyulit yang lainnya yang memaksa kita terus belajar, mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan, dan juga melatih kita bagaimana sih membuat keputusan yang tepat atas permasalahan luka yang kita hadapi. Dari situlah saya menyadari tentang betapa pentingnya perawatan luka. Orang-orang yang misalkan dulu menganggap bahwa perawatan luka itu nggak penting misalkan, atau ada teman-teman profesi kesehatan yang ego profesi misalkan dari perawat kan menganggap bahwa wah ini perawatan penting, paling penting untuk kesembuhan luka. Tapi dari profesi lain juga akhirnya bisa ego profesi, misalkan dokter, ini perawatan luka itu nggak penting, yang paling penting adalah medikasi. Kalau medikasinya nggak benar, ya perawatan lukanya nggak bakalan menyembuhkan. Kalau medikasinya benar, ini pasti nanti juga sembuh. Ya kata siapa? Nggak bisa seperti itu. Atau misalkan nutrisionis atau ahli gizi juga akhirnya bisa ego profesi kalau seperti itu. Yang paling penting adalah nutrisinya. Gimana luka mau sembuh kalau nutrisinya nggak oke, misalkan gitu ya. Lalu misalkan fisioterapis menganggap bahwa vaskularisasi yang paling penting. Kalau vaskularisasinya nggak beres, ya gimana pun obatnya, bagaimanapun teknik perawatan lukanya, paling nggak bakalan sembuh. Nah, kalau ego profesi seperti itu nggak ada akhirnya guys ya. Jadi saya sendiri dalam menyimpulkan betapa pentingnya perawatan luka ini juga saya nggak bisa menyebutkan sekian persen gitu ya. Artinya saya nggak berani mengatakan bahwa perawatan luka modern ini perannya adalah sekian persen dalam menyembuhkan luka. Nggak bisa kayak gitu guys, karena case by case-nya beda-beda, ya kan? Kalau misalkan mau menyimpulkan seperti itu, kita harus melakukan sebuah riset, eksperimen, di mana kita memberikan perawatan luka misalkan ya, yang sama pada seseorang, atau juga nanti ada pembandingnya, sampel pembanding yang tidak diberikan perawatan luka. Lalu variabel-variabel yang lain kan harus sama untuk bisa memastikan, untuk bisa menentukan, untuk bisa menghitung secara kuantitatif bahwa sekian persen loh pengaruhnya perawatan luka pada kesembuhan luka. Nah, tetapi untuk mencari sampel-sampel seperti ini kan sulit. Yang pertama, misalkan kita harus mencari sampel beberapa orang pasien yang kondisi penyakit penyertanya sama. Nah kan sulit kan kayak seperti ini. Misalkan kencing manisnya apa? Nah ternyata ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kesembuhan luka selain kencing manis, ya kan? Misalkan penyakit-penyakit yang lain, penyakit metabolisme yang lain, dan sebagainya. Sulit juga untuk mengadakan riset-riset seperti ini. Atau misalkan kita mencari pasien-pasien yang vaskularisasi kondisinya sama, berarti tekanan ABPI-nya harus sama. Nah, padahal ini juga bisa fluktuatif, ya kan? Atau misalkan kita mencari yang nutrisinya sama, kita misalkan memberikan perlakuan dari semua pasien ini nutrisinya sama. Lah, nutrisinya sama, tapi kan metabolisme tubuh dalam merombak sari makanan itu juga beda-beda, mendistribusikan sari makanan itu juga beda-beda guys. Nah lalu misalkan stresnya, kita harus mencari pasien-pasien yang kondisi stresnya sama. Lah ini sulit juga. Coping individu kan sesuatu yang abstrak bagi orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana sih empirical sign dari psikologi seperti ini kan. Kalau orang-orang psikolog mungkin bisa paham mengenai hal ini. Nah artinya riset-riset yang bisa menyimpulkan berapa persen sih pengaruh dari perawatan luka untuk menyembuhkan luka, ini sangat sulit untuk dijawab. Nah jadi saya juga nggak bisa ego nih, saya nggak bisa ngomong misalkan perawatan luka itu penting loh, 60% mempengaruhi kesembuhan. Ya apa dulu dong risetnya? Apakah Anda itu sebuah riset studi kasus? Kalau studi kasus hanya satu orang itu ya silakan Anda bisa boleh ngomong seperti itu. Tetapi kalau misalkan digeneralisasi sulit sekali. Makanya saya juga tidak boleh ego.
Saya tidak boleh ego mengatakan bahwa perawatan luka adalah hal yang paling penting dalam menyembuhkan luka. Nggak bisa kayak gitu guys. Tidak boleh ego profesi. Kalau menurut Pak Dr. Suwaspodo, mantan dokter di Klinik Monas, dia mengatakan bahwa yang namanya orang kesehatan itu bekerja di instansi, bekerja bersama itu ibarat roda yang berputar. Kita masing-masing ada di roda-roda tersebut. Kalau salah satu kita nggak ada, maka rodanya nggak bulat utuh. Akhirnya jalannya pelayanan itu akan terganggu. Jadi menurut saya, betapa pentingnya perawatan luka modern ini juga betapa pentingnya faktor-faktor yang lain. Dari medikasi juga penting, dari vaskularisasi juga penting, dari nutrisinya juga penting. Makanya dari itu saya membentuk klinik Pratama, di mana di dalamnya ada multiprofesi itu karena saking pentingnya faktor-faktor yang lain. Tidak hanya perawatan lukanya saja yang sangat memegang peranan penting, tetapi yang lain juga penting. Gitu ya guys. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini adalah pentingnya perawatan luka modern. Artinya, jangan anggap remeh perawatan luka. Kalau mindset Anda masih nganggap, lah perawatan luka apa sih? Hanya sekedar cuci-cuci saja. Kalau hanya sekedar nyuci menggunakan NaCl aja udah cukup. Hanya cuci menggunakan antiseptik yang berwarna kuning yang inisialnya R, itu aja cukup. Hanya kompres betadine aja cukup. Loh, kata siapa guys? Luka itu kondisinya sangat kompleks. Jenis-jenis lukanya ya banyak. Stadium inflamasinya juga level-levelnya banyak. Luasnya luka beragam, dalamnya luka juga beragam, faktor-faktor penyulit luka juga beragam, eksudatnya juga beragam, faktor-faktor yang memengaruhi kesembuhan, situasi kondisi dari usia, dari nutrisinya juga beragam. Ini sesuatu yang sangat kompleks dan membutuhkan treatment masing-masing. Kompleksitas itulah yang akhirnya memaksa perawat itu terus belajar. Oh, ternyata ini tidak hanya sekedar dikompres-kompres NaCl biasa. Ini harus membutuhkan treatment, harus membutuhkan skill, ilmu, dan juga kemampuan ngambil keputusan bagaimana sih treatment yang harus diberikan kepada pasien tersebut. Kemampuan ambil keputusan atau decision maker dari perawat itu sangat diperlukan untuk menghadapi luka-luka. Artinya kita jangan meremehkan perawatan luka. Betapa pentingnya perawatan luka. Lah kalau misalkan Anda sebagai masyarakat yang non kesehatan ada luka, terus gimana nih? Apakah harus ketemu spesialis luka, spesialis kompetensi perawatan luka? Tidak harus. Yang akan saya garis bawahi ini adalah luka-luka tertentu yang memang membutuhkan perawat luka. Anda memang harus ketemu perawat luka spesialis kompetensinya. Tetapi kalau misalkan Anda lukanya yang pertama, luka tipis atau superficial atau dangkal atau grade 1 aja atau grade 2 deh ya. Grade 2 berarti dari lapisan kulit ari atau namanya epidermis, terus dermis itu namanya grade 2. Namanya grade 3 berarti sampai subkutan atau juga jaringan di bawahnya, jaringan lunaknya. Grade 4 berarti sampai bone expose juga bisa kena atau tulangnya juga bisa sampai terlihat. Nah, kalau yang superficial, yang grade 1, grade 2, lukanya dangkal atau lukanya juga tidak lebar, lukanya juga tidak ada efek yang begitu serius kepada organ yang lain, terus Anda juga tidak mempunyai penyulit-penyulit yang lain seperti diabetes dan sebagainya, silakan Anda tangani sendiri di rumah. Karena itu di level rumah tangga juga Anda bisa, misalkan dengan obat-obat yang tersedia di P3K rumah Anda. Tetapi kalau lukanya lebar, lukanya dalam, memiliki komplikasi yang lain, atau misalkan lukanya di luar kelihatannya kecil tapi di dalamnya malah remuk redam, contohnya kayak orang kesetrum. Orang kesetrum bisa aja lukanya sedikit sekali, tetapi ternyata kematian jaringannya bisa merambat ke sana sini. Atau misalkan ternyata stadium inflamasinya memanjang, atau punya penyakit penyerta yang lain yang menimbulkan kesulitan untuk sembuh. Nah, ini kalau sudah seserius ini, Anda harus ketemu ahlinya. Nggak bisa Anda tangani sendiri, apalagi Anda bukan orang kesehatan. Bisa-bisa salah treatment, salah informasi, kata orang ini pakai ini aja, kita pakai ini aja loh, bisa-bisa ngaco, malah tambah inflamasinya memanjang, infeksinya malah menjadi tambah besar, malah komplikasinya malah merusak organ-organ yang lain di sekitarnya dan sebagainya ya. Jadi kalau menjumpai luka-luka yang tadi saya sebutkan, memang Anda harus ketemu ahlinya. Nggak harus saya, nggak harus ke klinik Monas, siapapun, yaitu perawat yang memiliki kompetensi spesialis perawatan luka. Ini karena betapa pentingnya perawatan luka untuk kesembuhan. Ingat, apapun kalau dipasrahkan kepada bukan ahlinya pasti berantakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.